Bangkrut itu adalah bagian di mana kamu itu cuma gagal ketika kamu bersikeras untuk suatu usaha yang kamu jalankan. Di dalam kehidupan kita, tentunya kita tahu bahwa yang namanya berbisnis itu adalah sesuatu yang sangat unik dan menarik. Karena banyak orang tahu tentunya ya kalau kita berbisnis akan mendapatkan keuntungan. Namun demikian di zaman-zaman seperti sekarang ini nih kami mendengar banyak sekali kesusahan orang-orang di dalam membangun apalagi mempertahankan bisnis. Nah pemirsa sekalian, kalau kalian baru pertama kali nonton Good News Program, jangan lupa bahwa di Good News Program banyak sekali orang-orang yang kami undang dari berbagai lini latar belakang kehidupan yang kami yakin pasti akan memberkati Anda. Dan kalau pertama kali salam kenal tentunya, jangan lupa untuk tentunya subscribe, nanti komen dari apa yang Anda saksikan dan juga share kepada teman-teman yang lain. Nah di saat ini di depan kami ada seorang yang very unique, karena orang ini bukan cuma pengusaha, tetapi orang ini sudah langganan bangkrut gitu ya. Nah kalau orang yang naik tinggi di atas gunung, tetapi tidak pernah bangkrut, itu saya rasa belum seseorang yang kita patut pelajari. Tetapi kalau udah berkali-kali bangkrut, ini kayaknya ada yang unik yang bisa kita pelajari, kita bisa kulik, apalagi setelah bangkrut naiknya lebih tinggi gitu ya. Menampilkan seseorang yang very special, Tommy Wong. Salam kenal dulu. Thank you. Baru pertama kali nih ketemu langsung. Thank you, Debbie. And seems to be bisa relate banget dan kita bisa semoga omongannya bisa seru nanti ini ya. Oke, silakan. Nah, kenalan dulu sama Ko Tommy. Sekarang ini usahanya apa? Aksesoris gadget. Jadi tepatnya ya saya buka toko dan toko itu sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ya, di salah satu mall Jakarta Barat. Ketika tadi saya dengerin ada satu podcast dengan Christina Lee ya, yang very impressive itu ketika Ko Tommy masih kecil, jualan koran ya. Dan kemudian kalau oplahnya yang terjual nggak sesuai dengan kuota, bener nggak bos itu ngambil pensil ditusuk tangannya pakai pensil? Oh iya. Bener. Dan jadi ini tuh. Dan ini masih ada bekasnya. Tuh masih ada. Jadi kan nih biru ini. Tuh ini jadi sisa karbonnya ya. Kalau orang bilang dulu kan pensil kan ada karbon. Bisa di close up nih. Bisa ini dilihat keluar. Nggak bisa. Nih satu lagi di sini. Tang kanan kiri. Ya kanan kiri lah. Jadi mana tusuk sampai tembus ini? Tusuk. Kemudian dia supaya sakit. Jadi supaya lukanya tidak recovery, biar kamu kapok. Jadi kamu dipatahkan itu pensil. Kan orang ini siapa yang kayak gini? Sebenarnya nggak layak dibilang bos sih, tepatnya sebenarnya kayak ya kakak premannya lah. Kan kita sebagai tanda kutip sinyo dengan kulit putih seperti ini masuk ke dunia jalanan is not easy for me, gak gampang. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan. Kalau kita nggak bisa jualan, ya kita akan ketemu dengan yang namanya hukuman. Terus tangannya pasti berdarah-darah dong. Iya. Infeksi. Ya, saya nggak pikirin lagi sih. Sampai puji Tuhan, bersyukur ini recovery-nya bisa jalan baik, ya udah. Itu nggak perlu dioperasi. Saya juga nggak tahu bagaimana. Daniel, pada saat itu papa sudah meninggal, kecelakaan. Mama kena gangguan sakit karena tekanan dari keluarga. Mama dibawa pergi. Saya mau menghadapi hal seperti ini, mau seperti apa? Kepada siapa saya harus mengadu? Waktu itu berapa? Saya rasa baru sekitar 8 tahun. 8 tahun? So you were left alone gitu maksudnya? Yeah, I'm alone in the street and salah satu papa angkatku adalah tukang becak. Kalau teman-teman mungkin udah banyak Gen Z nggak ngerti becak ya, becak itu kendaraan roda 3 yang di kayu. Saya bermalam di situ, kadang-kadang dia ngajarin saya untuk nelen curut. Nelen curut itu jadi tikus yang digot itu nelen curut supaya apa? Supaya saya staminanya bagus, berantemnya kuat. Tapi ya saya nggak sanggup. Saya hidupnya dari hasil cuci piring, cuci mangkok soto ayam. Jadi kebetulan saya punya beberapa ayah angkat yang baik lah. Ayah angkat di jalanan. Jadi tukang berantem. Ya. Jual koran. Makan curut. Ya diajarin, tapi ya saya tidak lakukan. Nggak sanggup saya. Sebab saya kesian liatin bayi-bayi curut kayak gitu diambil gitu untuk curut itu bayi tikus ya? Iya bayi tikus. Iya. Ya kita waktu itu kan nggak ngerti lah. Banyak hal yang saya dewasa di jalanan, bukan dewasa oleh orang tua, bukan. Iya. Wow. Iya. Wow. Tragis. Iya, dan ya kalau dilihat dari masa lalu pahit, ya kan? Tapi setiap kali saya melihat tangan saya seperti ini, saya jadi ngerti.
kita harus bisa sukses dalam menjual. Makanya saya belajar banget ilmu marketing, jualan itu saya jadi hobi. Ya, berarti belajarnya benar-benar otodidak ya? Belum. Dengan kekerasan bahkan ya? Iya. Bahkan hinaan, cacian, makian, gitu. pukulan gitu ya? Iya. Ya. Kalau ngelihat sekarang, tadi kan dikatakan bangkrut berkali-kali ya. Bisa cerita nggak secara singkat? Berapa kali bangkrut, kenapa kok bangkrut, dan kemudian turnover-nya gimana gitu? Kalau bangkrut, ibaratnya definisi bangkrut, ya saya rasa mungkin bukan hal yang sulit ya kalau buat pengusaha. Karena namanya pengusaha kita memang harus berusaha untuk bangkit sebenarnya. Bangkrut itu adalah bagian di mana kamu itu cuma gagal ketika kamu bersikeras untuk suatu usaha yang kamu jalankan. Bangkrut berkali-kali itu mengajarkan bahwa kamu adalah real businessman. Seorang businessman nggak mungkin dia itu langsung dari nol langsung usaha hebat itu. Perlu proses itu bukan businessman menurut saya. Ibarat Superman pun dia harus melawan musuh berkali-kali dia jatuh baru dia menemukan kekuatan dia sebenarnya di mana. Betul. Nah, dengan bangkrut berkali-kali itu mengajarkan kita entah itu bangkrut dalam partnership, dalam kongsi, dalam salah stok barang, itu memang yang harus kita lewati. Namun memang saya terima satu badai besar dalam kehidupan saya ketika kita nggak bisa diserang dari luar, kadang-kadang kita diserang dari dalam. Salah satunya adalah kita percaya pada orang yang salah dalam arti memanage kita punya perusahaan. Saat kita sudah jadi bos besar, kita punya partner ataupun orang manajer yang salah pun, itu akan beresiko. Kita nggak bisa lepas tangan. Jadi buat saya, bisnis itu sistemnya bisa autopilot, tapi roh pemiliknya itu harus menjaga bisnisnya, bukan hanya sekedar pakai manajer atau general manager lalu kita lepas. Enggak. Selama kita masih hidup, bisnis kita mau langgeng, nggak usah khawatir sama yang namanya bangkrut, tapi kita harus menjaga dengan baik. Nice. Jadi Kotomi pernah dikianatin ini sama orang kepercayaan. Tepatnya gitulah ya. Gitu. Terus itu separah apa damage-nya? I think kalau dalam beberapa podcast yang lain udah tahu lah ya sampai puluhan M tiba-tiba suddenly saya lagi di Amerika, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas dibawa ya semuanya gone. Sampai saya akhirnya rumah tinggal saya pun habis. Dari semua villa, supercar, you name it lah. Car, kebetulan saya dulu hobi juga. Properti, dan apapun yang saya punya harus semuanya habis. Untuk menutupi kerugian yang disebabkan. Iya, tapi Debbie begini. Waktu itu teman-teman pengusaha saya semuanya kasih saya masukan. Udah, you lari saja. Ini kan bukan kesalahan kamu. Ini adalah kamu dikhianati dalam partner bisnis, kamu dibawa lari barangnya dan kamu nggak tahu, kamu bisa laporan dan sebagainya. Tapi begini Debbie, ada hal yang membuat saya, mungkin buat beberapa pengusaha lihatnya, kok bodoh ya orang ini ya. Kamu ini bukan kesalahan kamu, kecuali kalau kamu yang itu. Paling kenapa kamu tetap kalau zaman sekarang kan bilang dipilotkan kan udah nggak kena pribadi. Bertahan dan menyelesaikan. Karena gini, saya memikirkan begini Debbie. Satu, teman-teman yang ngasih saya kepercayaan, mereka jangan ikutan rugi. Cukup di saya. Rasa sakit ini cukup di saya. Jangan diteruskan kepada orang lain. Itu nggak enak. Dua, nama baik itu lebih mahal daripada kekayaan. Karena begini Debbie, kalau saya bisa diuji Tuhan dengan puluhan M, artinya ada something big. Kekuatan saya itu besar loh ternyata. Saya masih hidup loh setelah dikasih beratnya persoalan ini puluhan M. Artinya saya kan, ini mungkin kan cuman hal ujian kecil yang harus saya lewati. Betul, ya. Ada something big yang menunggu. Saya harus pas ini ujian ini. Jadi saya memilih jaga nama baik dan nomor 3, Daniel, saya 20 tahun berbisnis. Yang mahal itu 20 tahun pengalaman dan bisnisnya. Bukan tentang uangnya. Uang bisa dicari lagi. Tapi 20 tahun pengalaman saya, kalau saya misalnya, let's say, burdir atau nyerah atau apa, selesailah sudah. Buat saya, yang mahal pengalaman saya, dan itulah yang akan saya bagikan buat teman-teman. Nah, setelah mengalami kegagalan itu, tentunya nggak mudah dong untuk menyelesaikannya, apalagi bangkit lagi. Ini gimana kalau menurut pengalaman Kotomi? Mungkin kenapa saya hela nafas, I know teman-teman, kalau kalian mendadak mengalami bangkrut, pinjol, and mungkin trading kalah, and whatever apapun itu, saya tahu itu situasi yang sulit. Pada saat kamu lagi jatuh, nggak punya uang,
teman yang tadinya mungkin punya ribuan, tiba-tiba menghilang. Maka ternyata kita baru sadar, teman-teman kita itu punya bakat pesulap. Jadi di saat itu mereka mengeluarkan ilmu magicnya, tiba-tiba mereka bisa menghilang, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu membuat kita jadi sadar kan. Ternyata itulah saat intimnya kita bersama Tuhan. Cuman Tuhan yang nggak ninggalin kita. Saya waktu itu cuma bicara sama Tuhan, Tuhan, saya sakit sekali loh ini. Saya sakit sekali. Saya tidak kurang sebagai anak Tuhan untuk kasih persembahan, kasih untuk dukung gereja, kasih buat dukung dan sebagainya. Dan saya tidak melakukan yang menurut saya, apa ya salah saya gitu. Saya nggak terima gitu. Tapi disitulah saya ketemu dengan kitab Ayub. Di pasal 2-nya itu ada kalimat tentang apakah kita ini hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk. Itu sangat menyentuh hati saya. Dalam hidup ini ternyata pada saat kita terima yang baik, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Betul. Tapi ketika terjadi hal yang buruk, akankah kita ini masih sayang dan ingat sama Tuhan? Betul. Dan itu merubah all my perspektif sebagai seorang businessman. Dulu saya berdoa angkat tangan, meminta apapun yang saya pandang untuk saya punya. Ibaratnya tembok Yeriko supaya roboh, kita kelilingi. Mobil mewah yang saya incar, saya datang ke showroom, saya lihat-liatin terus. Sampai saya berhasil target. Dan saya bukan punya satu, punya beberapa, bahkan koleksi. Wow. Begitu juga dengan properti, sama seperti itu. Saya lihat, saya imani, saya doa, kemudian saya kerja. Ya, jangan cuma berdoa doang ya kita jadi harus berdoa, kerja dong, punya target, ya kan? Tapi setelah semuanya, ujian yang saya harus lewati, saya sekarang berdoanya beda, Debbie. Kayak apa saya tuh? cuma berdoanya simple. Saya mau tidur, dulu tuh saya nggak bisa tidur, Daniel. Saya Walaupun termasuk orang yang banyak. insom, nggak bisa tidur. Sudah introvert, insom. Saya nggak kepingin ketemu orang. Padahal uangnya banyak. Iya, tapi saya nggak kepingin. Nggak mengejar seperti itu. Nggak. Saya senang menikmati kesendirian. Oh, oke. Saya bahkan menyiapkan villa di Bali untuk saya di usia 38 untuk pensiun. Saya Retire waktu young itu and retire rich. Jadi saya waktu itu cari villa yang termahal di Bali. Nah, itu yang saya beli. Ya, presis. Pencapaian. Tapi bukan pamer. Saya nggak pamerkan. Saya mau persiap. Tapi Daniel dan Debbie tahu apa yang saya beli. Saya sampai mencari salah satu hotel yang terbaik di Jakarta. Saya pengen tahu bantalnya itu yang seenak Paling apa enak. kok saya bisa tidur di hotel tersebut. Karena saya termasuk yang insom. Bantalnya mereknya saya beli, saya taruh. Tapi Debbie dan Daniel tahu, semua kolam renang semua sudah siap. Even satu kali pun saya tidak berhasil masuk ke dalam villa itu. Semua pencapaian itu di usia 38 itu, Tuhan tidak kehendaki saya untuk pensiun. Makanya saya tidak berhasil. Artinya sudah lunas, sudah semua sudah siap. Saya tinggal masuk. Tapi saya tidak berhasil menikmatinya. Ya. Jadi, dijual. ya seperti yang tadi. Untuk saya kerugian terpaksa. itu kan. Iya, berarti gini, sebentar. Padahal bisnis ini dicapai bukan dengan bisnis kotor ya? Enggak. Bisnisnya legal ya? Legal. Dan enggak nipu kiri, enggak nipu kanan. Enggak. Ya? Tapi itu pun Iya. masih habis. Habis. Oke. Nah sekarang gini, aku mau tanya. Kalau bangkrut untuk diri sendiri, kan maksudnya ya cowok lah, maco, kuat, bisa berantem, preman pasar dan yang lain-lain gitu ya. Gitu nggak apa-apa gitu ya. Tapi punya istri, punya anak. Kalau ngadepin mereka ketika bangkrut itu kan nggak gampang. At the time saya suruh mereka untuk inilah, stay away from me lah. Maksudnya tapi kehidupan mereka. Biarkan aku, aku langsung jaga dengan baik. Kondisi keluarga, apalagi saya waktu itu masih ada mama. Jadi saya langsung, kayak saya klaster gitu. Saya menyendiri dulu. Iya. Jadi biarlah kesusahan ini saya hadapi sendiri. Apapun yang terjadi sama saya, setidaknya kalian sudah bisa aman. Jadi minimal untuk mereka masih untuk rumah, makan, tidur apa masih aman? Semua aman. Cuman untuk bisnis saya memastikan kolaps. bisnisnya aja yang kolaps. Tapi kan kita gini loh, bisnis boleh kolaps. Tapi mental nggak boleh kolaps. Iya, tapi kan maksudnya kalau biasa dalam kondisi di atas, kan rumah gede di mana-mana. Mau pergi ke Bali ada rumah, mana ada rumah, Surabaya ada rumah, mungkin Jakarta ada rumah, mau pergi ke Amerika bisa. Nah sekarang kan ini sudah pasti kelihatan. Ngadepinnya gimana? Ngomong sama istri sama anak. Do they know? Not easy. Not easy. Makanya itu, bisa ceritakan nggak? Pada putri saya ngomong di depan salah satu mall Jakarta, saya bilang, saya hari ini nganterin kamu ke salah satu mentor yang papa dulu invest 50 juta untuk kamu belajar di situ.
hari ini aku antarin kamu naik bis. Kamu mau makan, kalau ngomong ini sih saya bisa aja menangis, tetapi saya sudah melewati itu semua. Papa ngantar kamu, kita naik bis, mungkin dalam perjalanan hidup kamu nggak pernah, karena dulu kalau mau ke Disneyland aja dia bukan pakai ngantri, dia pakai VVIP pass. Karena putri saya seneng banget dengan princess gitu ya, jadi saya mau dia dapat yang terbaik gitu ya. Tapi sekarang kita naik bis, dan putri saya sampai di Terminal Grogol itu mau makan jagung yang dijual rebus itu, pun saya nggak bisa beli pakai keju sama susu. Saya benar-benar cuma tinggal uang 5.000 untuk beli makan itu. Kalau enggak nanti uang busnya nggak bisa pulang kita berdua. Saya jalan kaki dari Grogol itu ke depan Citraland. Hati saya sedih luar biasa. Putri saya paling seneng keju gitu ya. Tambahin keju susu pun nggak bisa. Wow. Tapi di momen itu saya mikir gini. Ayah yang hebat bukan ayah yang punya kaya, punya pangkat, punya kekuasaan. Ayah yang hebat adalah ayah yang dalam keadaan susah seperti apapun masih mampu menghantarkan putrinya ke pelaminan, menyerahkan kepada mempelai berikutnya. Mantap. Itu tugas seorang ayah. Itu yang memberanikan saya untuk tetap melangkah, Daniel dan Debbie. Karena buat saya gini, kita punya putri berarti kita sebagai ayah punya tanggung jawab memberikan dia kepada pasangan berikutnya. Tetap berjuang It's not easy. But rasa cinta itulah yang menghantarkan saya untuk melewati badai segitu kuatnya. Termasuk saya hantarin putri saya ke Christine Ali juga. Termasuk salah satu favoritnya dia saat itu, ya kan? Dan saya tidak tahu ternyata podcast itu banyak memberkati orang, dan banyak orang nggak jadi bunuh diri karena podcast itu. And I believe podcast ini pun akan berbicara hal yang sama, memberikan pertolongan buat kalian yang terutama mungkin belakangan ini saya tahu banyak yang judi online, pinjol dan apa. Oke, kalian bisa salah sekali. Udah, nggak usah. Kalian bisa dihakimi orang, bisa diludahi orang. Ibaratnya kayak teman-temanmu pun bisa menjauhi kamu ketika tahu kamu itu bangkrut, gagal dan sebagainya. Tapi kamu jangan jauhi dirimu sendiri. Kamu jangan bangkrut mentalmu. Kamu harus tetap sayang sama dirimu. Dalam kondisi bangkrut, orang sudah nggak sayang sama kita. Pacar, keluarga, teman, semua ninggalin kita. Tapi kamu nggak boleh ninggalin Tuhan, dan kamu nggak boleh ninggalin dirimu sendiri. Karena kamu cuma tinggal dirimu satu-satunya. Kalau kamu sampai kecewa sama dirimu, orang bilang, kamu kurung dirimu dalam tempat yang gelap. Bayanganmu pun akan hilang. Bayanganmu pun akan ninggalin kamu. Kalau kamu hatinya kecil dan tidak mau kumpul sama orang-orang positif. Betul. Beranikan diri. Memang nggak mudah. Tapi lewat podcast ini merupakan salah satu jawaban buat kamu. Kalau kamu nggak berani nemuin orang-orang di luar sana, kamu dengerin pesan Kotomi lewat podcast ini baik-baik. We still proud of you. Kita percaya one day siapapun kalian yang dengar ini, kalian akan duduk di tempat ini untuk memberitakan kebaikan yang Tuhan kasih dalam hidup kalian. Ketemu orang ketika kita ada di atas itu kan enak ya. Dan bahkan orang memandang kita. Betul. Look up to us gitu ya. Dan orang menghargai kita. Tetapi ketika kita jatuh, mau ketemu orang itu kayaknya gimana gitu loh. Malu, minder. Betul. Orang mikir apa tentang aku. Nah, melewati momen-momen ini gimana ketika ada satu momen duduk di food court dan kemudian nggak sengaja ketemu orang, gimana? Bisa cerita? Itu yang lucu sih, itu yang jadinya di kemudian hari saya dikenal sebagai motivator Indonesia ya. Buat sama-sama enggak, Daniel dan Debbie, saya klarifikasi di podcast ini. Satu-satunya podcast yang saya klarifikasi, I'm not aku bukan motivator. Jadi teman-teman yang motivator gak usah khawatir, saya tidak masuk di bidang itu. Saya seorang pebisnis murni. Waktu itu hal yang berat buat saya. Saya ada salah satu mall di Jakarta Selatan ini yang sampai hari ini saya nggak berani pergi. Karena saya kalau naik elevatornya Debbie, saya bisa gemeteran kalau lihat mantan merek itu ada di situ tuh saya gemeteran gitu ya. Iya, mantan toko saya lagi kan. Mantan pacar ya. Tetapi saya udah bisa lah. Sekarang saya sudah bisa gitu. Waktu itu kondisi sulit, pegawai saya sampai ngomong, udah Koko nggak usah di toko. Karena gini, Debbie dan Daniel, kalau kalian ke mall di Jakarta Barat itu, kalian bisa lihat keunikan yang ada. Toko saya yang saya bangun ini,
VPS Victorindo Store, itu berhadapan dengan mantan saya. Jadi saya punya 2 toko yang berhadapan. Waduh. Sebenarnya mungkin kalau melanggar tradisi Chinese kali ya, toko nggak boleh berhadapan ya, ciong ya. Makanya saatnya ini bercanda ya. Nah, tapi saya menghormati. Saya menghormati budaya Chinese bahwa bisa jadi pesan leluhur itu ada benarnya. Ya kan karena kamu jadi membagi, ya harusnya mana kan gitu ya. Makanya ya udah. Nah, tiap hari saya berdiri sini, liatin mantan saya, kita yang pacaran, nikahnya sama orang lain kan berat. Tiba-tiba di ruangan ini banyak yang senyum ya. Saya lihat Anda berdua, tapi yang lain ada yang senyum juga, saya tahu. Kita yang pacarin, dianya nikah sama orang lain. Berat banget gitu ya kan. Jangan ya dek, gitu ya kalau sekarang. Setiap hari berdiri di depan toko, saya lihat gitu. Itu darah ngucur dari hidung, bukan air mata lagi, darah ngucur. Saya nggak sanggup terimanya. Iya, mimisan. Terus akhirnya pegawai saya bilang, pegawai saya itu sudah 18 tahun ikut saya, 15 tahun ikut saya. Saya juga bingung ya, itu pegawai kenapa ya nggak resign aja gitu ya. Saya lagi bangkrut, please resign. Daniel sama Debbie tahu, waktu saya lagi situasi sulit, pegawai saya bilang, dulu kita pemabuk, kita ini orang nakal di jalanan. Tapi Koko itu mau hargai kita, Koko sekolahin kita, Koko ngajarin kita pasang anti gores, ngajarin kita pasang stiker handphone. Dulu ada stiker handphone. In your bad time, I'm not leaving you. Wah, itu dia. Orang yang hebat. Dalam keadaan yang berat, saya tidak ninggalin Koko. Masalah gaji, gampang kok. Kita bicara nanti. Masih bisa. Saya masih bisa hidup. Saya makan telo aja hidup, kata dia bilang. Tapi kan kita mesti lewatin ini. Wah, itu sekarang sudah jadi saya punya salah satu manajer saya yang ngomong seperti itu ya. Tapi tenang dulu Daniel, saya punya karyawan nggak cuma puluhan ya dulu ya, tinggal 5 terakhir. Ya semua ninggalin saya, tapi saya nggak salahin. Fakta bicara. Ya karena orang juga punya kebutuhan dan keterdesakan ya. Nah di saat itulah pegawai saya suruh saya duduk di food court. Maksudnya Koko naik atas saja lah, jangan dibawa, jangan di toko gitu loh. Daripada Koko kayak gini bahaya. Ya udah saya duduk di food court, saya melamun gitu. Nah itu sambil kayak gitu. Nah lewatlah salah satu motivator yang terkenal banget. Dan dia nyapa saya dengan ramah gitu loh. Memang kenal? Sangat baik gitu. Karena saya dulu invest hubungan itu banyak sekali. Ya. Hai lama, long time no see kok Tommy, apa kabarnya? Dan dia duduk di depan saya. Terus, dalam hati saya, puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Wah, saya kedatangan motivator top nih. Motivasi saya lagi bisnis lagi bangkrut, saya butuh. Perlu dimotivasi. You know what? Ternyata tiba-tiba dalam waktu 10 menit kemudian dia diam saja dan dia nangis lebih kenceng daripada apa yang saya pernah tangisi. Saya bingung. Ini orang kenapa ya? You are the motivator kamu. Dalam hati saya jerit dong. Tuhan tolong ya. Ini kenapa jadi motivatornya nangis depan saya? Saya kan bergolak loh. Betul. Dan dia ceritakan ternyata dia mengalami badai yang cukup besar. Tapi kenapa saya bisa bilang cukup? Buat dia besar. Buat saya cuma cukup besar. Artinya kita melihat persoalan orang lain, bisa jadi kita tahu solusinya. Betul. Tapi di saat kita bangkrut, apakah kita masih peduli orang? Banyak orang kalau udah bangkrut, dia pelit. Dia tidak mau tolong orang lain. Betul, memang alasannya saya udah nggak punya uang nolong orang. Tapi ingat, kamu masih punya akal, kamu masih punya tenaga. Kalau kamu nggak punya uang, tolong orang lain lewat doa. Doakan orang itu. Tolong orang lain lewat pikiran kamu. Tolong orang lain lewat nama baik kamu. Mungkin kamu bisa bantu dia. Referensi. Tolong orang lain lewat tangan kamu. Mungkin rumah ibadah perlu orang yang kosek WC. Just do it. Jangan diem aja. Dan saya bilang sama dia, problem kamu itu gaya banget ya Daniel ya sama Debbie ya. Lagi berat masih bisa kayak ibaratnya gini gitu ya, kayak petarung jalanan gitu. Nggak apa, tenang aja, gua yang beresin. Waduh. Tengah, ya masih gaya loh. Tapi dalam hati, Tuhan, this is my last. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan keadaan kayak gini. Tapi kasih aku satu kekuatan. Itu seperti Samson. Untuk bantu dia yang di babak terakhir hidupku, janganlah sampai aku mempermalukan engkau. Kasih aku kesempatan tolong orang ini. Aku ingin banget tolong orang ini. Dan aku tolong dia. Dan aku tolong dia, semua urusannya dia beres. Kita hubungan baik, tapi waktu berjalan. Tidak ada komunikasi lebih lanjut lagi. Sampai nanti one day, aku dipanggil salah satu stasiun TV untuk wawancara. Dan ternyata dialah yang memanggil.
Balas budinya seperti itu. Iya, kita nggak tahu. Kita nabur hari ini, kita nggak tahu tuainya kapan. Betul. Dan disitulah saya akhirnya dikenal sebagai motivator. Dan nggak heran kadang-kadang tokonya Kotomi kedatangan motivator untuk konsultasi. Tapi mereka memang konsultasi. Nah, sekarang Debbie jadi ketawa kan, jadi ngerti kan? Nggak ada maksud. Ada beberapa orang takut. Wah, Kotomi mau masuk dunia motivator nih. Sejak bangkrut dari bisnismen mau masuk ke motivator. Enggak. Saya sedang pebisnis. Saya tetap welcome kalian sebagai customer. Keren. Jadi di masa yang tersulit pun, masa bangkrut pun masih bisa bantu orang ya. Tapi kalau untuk bisnisnya Kotomi sendiri, gimana Kotomi bisa melewatinya? Tapi bukan cuma lewat aja nutup kerugian-kerugian hutang-hutang, tapi juga bangkitnya lagi, ini gimana? Take off-nya itu loh. Oke. Debbie dan Daniel juga teman-teman semua yang menyaksikan, saya kasih satu rumus rahasia. Ketika kamu lagi bangkrut, ketika kamu lagi sulit, ketika kamu lagi susah, kamu masih peduli sama orang lain, kamu masih sayang sama ciptaannya Tuhan, kamu membantu orang lain menyelesaikan problemnya, Tuhan menyelesaikan problem kamu. Dan itu serius terjadi pada Kotomi? Dan itu serius terjadi, 2 tahun saya semuanya recovery. Wow. Memang bukan berarti gini, kita cuma berdoa, Tuhan tolong saya, lunasin utang saya. Lah waktu kamu minjem nggak ngajak Tuhan, kok giliran utang. Iya, saya utang kok ngajak Tuhan. Giliran kamu saya untuk pinjol, atau kamu mau judol, mau slot dan sebagainya, kamu nggak ngajak Tuhan. Iya, coba dong diajak Tuhannya kalau kamu mau slot gitu kan. Padahal mungkin Tuhan sudah kasih tahu yang menang pasti bandarnya kan. Iya. Waktu kamu senang, kamu tidak ajak Tuhan. Nggak fair loh menurut saya gitu loh. Waktu senang kamu tidak ajak Tuhan. Waktu susah, nomor 1 Tuhan dicari sama kamu. Betul. Kita selesaikan persoalannya orang lain, Tuhan selesaikan persoalan kita. Artinya sebenarnya makna dasar adalah taburlah kebaikan sekalipun kamu tidak punya uang. Karena uang itu hanya sebuah angka. Barometer kebaikan anak Tuhan itu bukan di uangnya, di hatinya. Keren. Jadi teman-teman juga nggak boleh meremehkan. Saya bicara multi ya, Pak Daniel. Nggak boleh meremehkan tokoh agama ketika kesusahan. Percuma saya datang ke tokoh agama. Name it. Pendeta, ustadz, biksu. Nggak boleh kamu kayak gitu sikapnya. Justru kamu harus datang ke orang positif seperti itu. Minta nasihat. Doanya dulu. Betul. Kalau manusia sudah ninggalin kamu nggak boleh ninggalin Tuhanmu. Betul. Kamu justru harus datang ke Tuhan. Dan siapa yang bisa mengakses terbaik? Salah satunya adalah tokoh agama. Betul. Minta doanya lalu kamu kerja. Dan setialah dalam perkara kecilmu. Kalau kamu harus kosek WC lagi, kamu harus jadi pengemudi online. Gak ada yang menghina kamu, gak ada yang terhina dari sebuah kerjaan. Betul. Barang siapa yang memulai dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Betul. Kan? Kamu tidak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana Tuhan mau mempercayakan perkara yang besar? Kamu cuma perlu mengulangi lagi. Kamu sudah tahu rahasianya sukses. Sudah tahu caranya. Ibaratnya gini, kalau kamu bangkrut, Daniel, jatuh ke titik 0, you just bukan mulai dari awal, not start lagi, tapi you just cuma perlu mengulangi. Yang bagian yang suksesnya di mana, udah tahu. Kesalahannya jangan dilakukan. Kesalahannya aja jangan dilakukan. Makanya saya sayang 20 tahun itu. Saya mungkin kan salahnya cuma di bagian kepercayaan kepada partner. Artinya 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir kan, 18 tahun kan sayang. Sedangkan kalau orang memilih lari, dia harus selesai semuanya, harus membangun lagi reputasi dari awal di tempat yang baru. Dengan perjanjian nggak dikejar. Kalau dikejar, apes. Bahkan sampai ditembak dan macam-macam gitu ya. Iya. Itu dia. Oke. Nah, ini mau tanya nih. Saya nggak tahu kok Tommy mau ngomong deh. Sekarang valuation-nya kok Tommy berapa nih hari ini nih kira-kira kalau misalnya di assess gitu. Valuation dalam artian apa nih? Your asset and everything. I think Daniel. Aku nggak bicara tentang aset secara materi supaya teman-teman nggak melihat dari kacamata Tapi gini aja lah, let's say gampang lah. Dulu saya invest untuk keluar, oke, Debbie, untuk invest untuk saya punya properti ini, saya pensiun segini, saya punya 12 mobil sesuai dengan 1 tahun kan 12 bulan. Aku perlu 12 mobil untuk saya punya setiap bulan ganti. Dan sebagainya Dan itu hanya terpajang doang, percuma. 1 tahun terakhir ini, saya invest untuk pengetahuan saya,
Saya invest untuk networking saya invest untuk badan saya, mulai dari gigi, dari kepala sampai ujung kaki. Itu minimal sudah 100 juta. Wow. Saya invest ke dalam. Orang invest hubungan leher ke atas ini. Bukan cuma leher ke atas kan? Ya, betul. Tetapi ternyata leher ke bawah pun penting. Kamu tidak sayang sama gigimu, kamu tidak sayang sama tanganmu, kamu tidak sayang sama jantungmu, tidak sayang sama ginjalmu. Percuma, kamu nggak bakal bisa menikmati kekayaan. Karena kita perlu kesehatan ini ya. Betul. Right. Saya dulu ketika usia 20, saya pernah kena penyakit, bukan penyakit, lever saya nggak bagus sampai kuning. Saya pagi siang malam sering kali nggak tidur, saya kejar uang. Iya. Dan memang sembuh. Tetapi itu membuat saya punya kesadaran bahwa ternyata maintain tubuh. Orang bilang kalau mau kaya invest leher ke atas, betul. Tapi leher ke bawah juga penting. Artinya kita harus merawat anggota tubuh yang sudah Tuhan titip ke kita. Karena firman Tuhan kan ngomong tubuh, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah dan bait Roh Kudus gitu, di mana Tuhan ini hidup. Nah, ngomong-ngomong, sekarang apa arti kekristenan nih buat seorang Tommy Wong? Buat seorang Tommy Wong, disclaimer tidak bermaksud apapun, tapi saya minta teman-teman mengulang bagian 4 ini berulang kali, ya. Dan jangan dipotong-potong, diambil kecil-kecilnya ya. Saya pesan dulu nih, nanti nggak izin main masa motong ya. Tommy Wong bilang begini, gini loh. Seorang Kristen yang baik adalah ketika dia bisa memberi nasi kepada teman-temannya yang Buddhis yang kelaparan. Seorang Kristen yang baik, kekristenan itu bagi saya adalah orang yang mampu membuat teman muslimnya mengucapkan alhamdulillah punya teman seperti orang Kristen itu. Amazing. Orang yang mampu membuat orang muslim mampu mengucapkan alhamdulillah, itulah orang Kristen. Itu seorang Kristen yang baik. Dan mampu membuat orang teman-temannya yang Kristen, dia tidak hakimi, dia tidak menghakimi pendetanya, dia tidak hakimi teman-teman Kristennya hanya karena dia merasa dia lebih baik. Banyak sekarang Daniel dan Debbie, saya sedih, sesama Kristen yang mengaku baik saling menghakimi. Betul, setuju. Gak ada habisnya, bahkan sampai merananya sudah netizen ini sampai ke tokoh agamanya, akhirnya tokoh agamanya saling terjadi perselisihan. Panasnya karena hanya mendengar satu pihak, tidak melihat point of view yang secara adil. Apa makna kekristenan? Kekristenan hanya seperti baju yang kita pakai. Pakailah baju yang pantas, pakailah baju yang baik. Buat saya, ya kan? Tapi di dalam agama kita bukankah diajarkan ada yang namanya orang ketika diceritakan itu, orang yang berbeda, orang yang sudah dikucilkan, Tuhan sayang. Ada perumpamaan tentang orang yang ditolong di tengah jalan, ternyata sesamanya tidak tolong dia, tapi malah Samaria yang baik. Orang Samaritan. Dan kemudian profesi juga. Teman kita sesama Kristen bisa saja jatuh, bisa salah. Bisa. Tetapi bukankah kita justru mesti mengasihi? Teman-teman kita Muslim, teman-teman kita Buddhis, hanya berbeda bajunya, kenapa harus kita hakimi sebagai golongan yang tidak perlu dekat-dekat sama kita? Betul. Seorang pebisnis yang baik adalah membuka toko untuk semua orang bisa datang. Itu seorang pebisnis yang baik. Iya dong. Yes. Pasti. Maka disitulah saya mikir, Tuhan saja tidak melempar batu kepada pelacur. Karena dia melihat dari point of view-nya si pelacur, apakah dia berzina atau dia melacur karena ada suatu keadaan yang harus memaksa dia melakukan itu. Dia nggak punya pilihan hidup. Tidak ada haknya kita untuk menghakimi orang lain. Tuhan hanya minta kita untuk tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Lalu tugas kita adalah mengasihi, bukan menghakimi. Jadi kita ini harus mengerti. Makanya menurut saya bagus sekali tentang siapa di antara kalian yang tidak bersalah, silakan lempar batu duluan kepada pelacur itu. Dan ternyata Tuhan sendiri tidak melempar, malah Tuhan mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Pertanyaannya sekarang, kalau hari ini kamu bangkrut, kamu nggak punya uang, sudahkah kamu berdoa buat teman-temanmu yang kondisinya lebih sulit dari kamu? Sudahkah kamu berdoa juga buat teman-temanmu yang mungkin lebih kaya dari kamu? Apakah, gak perlu dong buat apa doain orang kaya? Justru harus mendoakan mereka.
siapa tahu Tuhan menggerakkan hati mereka, tiba-tiba dia ingat kamu dan dia kasih kamu kerjaan. Iya. Kita jangan menutup pintu rezeki kita. Betul. Gitu. Tapi kalau dalam kasusnya Kotomi, apa yang terjadi sama Kotomi? Apa tuh? Yaitu waktu bangkrut itu, bagaimana Tuhan membukakan pintu yang baru atau jalan yang baru? Saya pikir saya terlalu kejam sama tubuh saya sendiri, Debbie. Saya pagi, siang, malam cari uang. Saya ini mantan anak jalanan. Saya pengen achievement. Saya nggak bisa kasih mama saya, almarhum ya sekarang sudah, ijazah seperti adik saya yang jadi profesor di luar negeri. Nggak sempat kuliah ya, Kotomi ya? Kuliahnya ya ibaratnya selesai tapi tidak menghasilkan. Oke. Ya, hanya menghabiskan uang mama doang. Saya malu sama mama saya. Dan lulus kuliah saya pun pas-pasan. Maksudnya nilai-nilai saya selama SMP SMA itu bukan nilai yang baik, ya. Malah saya jadi kepala gangsternya lebih banyak. Bahkan kepala sekolah pun nggak berani bunyiin lonceng kalau saya nggak kasih komando. Serius tak? Iya, karena saya sedemikian jadi kepala geng di dalam sekolah itu. Ya, premannya preman lah. Iya. Loh, jadi motivator. Saya nggak mau ya. Tapi pastilah seorang anak itu pengen kasih mamanya yang terbaik achievement. Mama, aku bawa pulang. Iya. Dan lewat podcast ini saya juga mau himbau para orang tua, janganlah sampai mengukur anak itu melalui angka. Akhirnya kamu akan menciptakan para pengusaha yang hanya mengejar angka di saldo rekening tabungan. Tapi berikan kesempatan anakmu untuk menemukan yang namanya value. Wow. Even anakmu tidak pintar matematika, kalau dia pintar basket, kasih dia kesempatan, kasih dia dukungan. Yeah. Saya kalau cerita ini sampai saya sedih sekali karena saya lihat banyak sekali orang tua yang menuntut, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kalau harus 9, kamu harus ranking 1. Pertanyaan saya, pernah nggak kebayang perasaan mereka, oke lah anakmu ranking 1, tapi kamu pernah nggak kebayang perasaan anak-anak yang lain yang 40 orang itu, 39 yang lain itu perasaannya gimana? Iya. Yeah. Do we fail? Betul. Apakah kita gagal? Iya. Apakah kita ini adalah orang-orang yang nggak berguna? Betul, yang dihargai selalu pelari yang diingat namanya nomor 1. Nomor 2 dilupakan. Nomor 2 dan nomor 39, apakah itu bukan manusia? We are human, kita ini manusia. Iya. Please, stop judging. Betul. Ya kan? Stop labeling. Kesuksesan setiap orang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Orang yang pintar main basket, orang yang pintar berenang, jangan kau minta untuk dia pintar matematika. Iya. Karena yang pintar matematika belum tentu juga selamat ketika kapal terbang itu jatuh ke dalam laut, belum tentu dia selamat. Oh iya. Iya. Tapi orang yang berenang bisa jadi dia adalah orang yang menolong orang matematika tersebut. Yeah. Hari ini kau jangan hina orang yang bangkrut. Karena bisa jadi ketika si bangkrut ini bangkit, dia bisa menolong kamu di kemudian hari. Who knows? Setuju. Ya. Kalau sama mamanya Kotomi zaman dulu, apakah ada certain expectation yang Kotomi tidak penuhi waktu setiap hari dibanding sama adik saya. Adikmu pinter, kamu goblok. Adikmu ini, dan bahkan saya sampai dibilang anaknya setan. Saya kadang-kadang bingung ya, saya tanya mama saya dengan nakalnya gitu ya. Kalau saya anaknya setan, lah siapa mama papanya? Bercanda dikit supaya ini nggak tahu tegang gitu ya. Iya. Oh, tambah marah mama saya. Tambah marah. Nih ya. Oh, wow. Iya. Ya sudahlah itu. So, gimana sekarang? Kalau kebalikan nih, kalau dulu mamanya Kotomi memperlakukan Tommy kecil kayak gitu, gimana Tommy ini yang sudah jadi orang memperlakukan anak-anak gimana sekarang? Daniel dan juga Debbie, saya dari mereka kecil saya sudah mempersiapkan sebuah master plan yang baik. Karena saya pernah jatuh ke dalam kesusahan ya, saya takut miskin, makanya saya persiapkan anak saya semua, ibaratnya all in, sampai dia jadi beres lah. Bisa profesional dengan para pengusaha kerja, bisa. Buka bisnis, saya sudah punya bisnisnya untuk mereka lanjutkan. But somehow, your master plan is not God's plan. Ini penting ya. Oke. Sebagai seorang pebisnis yang pandai merancang, pandai membranding, pandai marketing, pandai segalanya, jangan kau merasa pintar untuk lebih daripada Tuhan. Dulu Tuhan bicara melalui Ayub. Sehingga banyak orang-orang bilang, buat apa bawa Alkitab lagi, sekarang sudah digital, dan bahkan udah nggak relevan lagi semua firman Tuhan.
Sekarang ini sesuatunya sudah AI dan sebagainya. AI seakan-akan lebih daripada Tuhan. Saya kasih tahu. Dulu Tuhan bicara melalui Ayub. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah ketinggalan. Yeah. Segala sesuatu di bumi ini sudah pernah ada. Betul. Itu tertulis. Yeah. Dulu Tuhan bicara melalui Ayub, sekarang Tuhan bicara melalui YouTube. Jadi Tuhan tidak pernah ketinggalan. Betul. Cara pandang kamu yang harus kamu ubah, mental kamu yang harus kamu jaga. Jadi anak-anak saya persiapkan semua. Sama-sama badai itu terjadi, semuanya gone. Dan tadinya saya persiapin untuk semuanya, mama saya sudah marah-marahin anak saya, gagal dan sebagainya, main game terus, yang kecil ya. Saya support untuk sesuai dengan keinginannya. Dulu saya pukul supaya dia nurut, sekarang saya dukung supaya saya bisa bimbing dengan baik dari cara pandangnya dia. Dan saya bersyukur putri saya jadi salah satu pengajar di Instagram di Indonesia. Wow. Dan yang putra saya yang dibilang fail sama mama saya sebagai, but aku tidak menyalahkan mama saya. Sebagai orang Chinese, biasa putra itu penting banget untuk memegang bisnis, melanjutkan. Dan dianggap putra saya gagal. Tapi sama-sama saya bisa katakan saya bangga sekali sama putra saya. Karena dari seorang pemain game yang gagal, yang mengecewakan orang tua, dan dia dianggap gak berguna karena dia di-compare dengan kakaknya, dia ketika almarhum mama saya meninggal, dia change. It's the moment, life-changing moment terjadi. Dia sekarang menjadi salah satu pembuat game yang terkenal, yang dapat penghargaan, menurut saya sampai luar negeri pun mengakui dia. Jadi, saya bilang, ya saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, your master plan is not God's plan. And God's plan, you better take God's plan. Ya, dan God's plan always good, never fail. Ya, untuk teman-teman sekalian ini kalau belum tahu, putrinya Kotomi ini namanya Victoria Wong. Atau lebih dikenal kalau di Instagram namanya Cici Konten. Wow, dan dia pengajar salah satu yang sering berseliweran di FYP-nya kita semua nih ya. Dan dia bisa jadi berkat. Umur berapa ini putrinya? 23, masih sangat belia. Kalau ini putranya? Anak lakinya? 22. Namanya? William Oswald. William Oswald. Nggak ada. Dia nggak ada media sosial bahkan. Oh, dia nggak main media sosial. YouTube-nya dia sudah achieve. Tapi lucunya semuanya dia dapatkan itu dengan cara yang private, malah suksesnya luar biasa. Jadi dia ini dari dia pemain justru tidak game, pernah mau nampak gitu loh. Dia dari pemain game, kecanduan game maksudnya. Boleh dibilang gitu. Menjadi pembuat game. Iya. William Osman ini, bukan? Oswald, bukan. Nggak ada, dia nggak ada itunya. Di YouTube juga ada. Justru anak saya yang putra anti media sosial. Saya sampai kadang-kadang amazed gitu dengan perkembangannya. Tapi game-game yang menurut saya bagus sih. Yang sangat populer. Maksudnya game secara internasional. Bukan game-game yang gore gitu, yang serem-serem gitu, enggak. Kotomi memfasilitasinya dengan cara apa? Apakah dileskan coding, ngambil developing, programming, apa? Intinya apapun yang dia perlukan, kita support. Itu aja sih. Keren. Gitu aja sih. Keren. Nah, Kotomi mau tanya nih. Kalau misalnya hari ini, Kotomi ini baru mulai. Nah, kira-kira dengan kondisi market global sama market lokal seperti ini, kira-kira Kotomi akan mulai bisnis apa? Kalau ditanya, kalau harus mulai dari nol gitu ya. Saya akan bukan memulai dari bisnis apa yang bagus. Dalam artian, kalau kita mau langsung niru semua bisnis yang bagus, ikut-ikutan, kita kan nggak tahu dasarnya. Betul. Kalau saya harus memulai dari nol, ibaratnya gitu ya, saya akan memanfaatkan diri saya seutuhnya untuk networking. Ketemu dengan orang dulu. Ketemu orang dulu nomor satu ini. Oke. Yang kedua, pelajari dulu market butuhnya apa. Nomor dua, market butuhnya apa. Kalau ada yang expert, saya akan kursus belajar sama dia. Kalau nggak ada pun, saya cari tahu dari dunia internet, saya belajar. Saya invest in myself. Belajar dulu. Jadi bukan asal main gebrak keluar. Misalnya sekarang ternyata banyak sekali video editor diperlukan. Saya akan belajar. Misalnya banyak orang yang butuh
let's say lah untuk media sosial, ya saya akan belajar itu. Ya, yang keempat, tentu semua hasil networking saya ini pasti ada yang bermanfaat, yang bisa punya koneksi. Makanya jangan pernah kita itu sombong sama orang. Nggak boleh sombong sama orang. Caranya untuk kita bisa punya kesempatan itu adalah kita berikan senyuman yang baik setiap hari kepada orang lain. Seringkali kita itu untuk senyum aja sulit sama orang. Betul. Kalau kita nggak sibuk sendiri scroll, ya kalau nggak kita lihat orang itu outlook-nya tidak oke, kita tidak mau senyum. Padahal senyum kita bisa jadi pembuka rezeki kita. Dan yang terakhir pastinya adalah di market selalu ada problem. Kalau kamu lihat problem itu sebagai problem, maka kamu tidak menciptakan apapun, tidak menyelesaikan apapun. Tetapi ketika kamu lihat problem itu sebagai opportunity untuk kamu kasih solusi, artinya kamu peduli, disitulah rasa empatimu terpanggil akan bisa menghasilkan sesuatu. Jadi berarti be a problem solver. Yes. Ya. Berarti ini kalau sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan ini kan terkenal sekali. Kalau aku introvert ya aku nggak mau melakukan itu. Bilang tadi networking. Terus gimana apalagi suruh senyumin orang introvert mana bisa? Untuk nasihat atau masukan buat anak-anak Gen Z nih sekarang yang sekarang lagi naik daun nih dan mereka dikatakan ini yang penentu arah bangsa dan negara kita gitu. Gen Z itu memang saya akui hebat, pintar, tapi tidak lepas juga ini ada hal yang membingungkan adalah tentang sedikit-sedikit mereka mau restart. Jadi kalau misalnya putus cinta, pengennya burdir dan ketemu di perjumpaan hidup berikutnya, padahal nggak tahu iya apa enggak. Iya kalau ada. Kalau iya, makanya mau restart. Ada yang sampai di China viral itu sampai loncat ke dalam danau kepada seorang gamer yang terkenal, just because itu. Makanya kita sebagai orang tua harus sayang sama anak-anak kita. Komunikasi mereka jangan cuma di YouTube aja ataupun cuma di game saja. Setuju sekali. Itu YouTube kalau bisa kan yang penting-penting mereka absorbnya, bukan hal yang buruk. Terus pastinya nih, kalau bicara untuk Gen Z ada yang namanya healing. Sedikit-sedikit diomongin langsung baper, kemudian udahlah aku nggak mau lah, bukan dimarahin loh, bukan dipukul loh, cuman diomongin aja udah langsung baper, langsung pasang status. Ya kan, nggak mood lagi, udahlah mau pindah kerja dan sebagainya, pokoknya mau healing. Itu bukan jawabannya gitu loh. Kok Tommy nggak katakan terserah kalau kalian bagus, saya ngomong bagus dong. Tapi kalau ini hal yang bisa membahayakan kalian, kenapa? Karena di dalam perjalanan kamu berikutnya, kamu nggak bisa ketika ketemu berantem sama pacar, ketemu berantem sama keluarga, kamu langsung mau restart ataupun mau healing. Itu nggak menyelesaikan. Komunikasi itu penting. Buat saya sih, selalu ada hal yang tidak bisa digantikan oleh AI selamanya. Setuju. Dan itu adalah budaya, culture di mana kita berkomunikasi. Manusia akan, tanda kutip, mati kalau tidak berkomunikasi. Pandemi sudah mengajarkan segalanya. Kita semua dikurung di rumah, kita hanya bisa melalui platform tertentu. Itu benar-benar banyak sekali orang yang akhirnya berguguran. Betul. Karena sakit bukan karena sakitnya, karena mentalnya, karena dia stres. Dia tidak bisa connect lagi dengan anaknya, nggak bisa keluar negeri lihat anaknya, dan sebagainya. Itu membuat dia sedih, dan akhirnya lebih mudah terserang penyakit. Komunikasi is the key. Dan saya percaya selalu, Daniel maupun Debbie, apapun itu sebenarnya bisa diselesaikan asal kita itu mau komunikasi. Kata kunci itu. Kata-kata terakhir untuk para pengusaha yang sekarang bertahan di dalam krisis global atau krisis lokal yang berkepanjangan nih. Kata-kata pamungkasnya apa? Kalau dibilang kata-kata pamungkas boleh, tapi kalau dibilang kata-kata terakhir, ini belum berakhir. Ini kata-kata mungkin masih akan ada lanjutannya, dan saya yakin ini bukan akhir dari segalanya. Podcast ini justru adalah kesempatan Anda untuk memulai lagi. Siapapun di antara kalian yang menyaksikan podcast ini sangat berarti, dan happy birthday ya. Ternyata ini ulang tahunnya si Good News ya hari ini ya. 17 September waktu kita rekaman. 17 September. Dan saya percaya Good News akan membawa hal yang baik di dalam perjalanan hidup setiap teman-teman yang menyaksikan. Tidak pernah ada kata terlambat dalam hidup ini untuk memulai kembali. Wow. You just need to give yourself a chance. Selalu kasih kesempatan kepada dirimu. Kamu tidak gagal.
Mantap. Kamu hanya belajar. Ya. Orang bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dan John Maxwell juga bilang kalau pas jatuh silakan sapu aja, pel aja lantainya biar bersih gitu ya. Jadi berkat walaupun jatuh gitu ya. Iya. Dan mungkin satu penting lagi, kadang-kadang dalam hidup ini orang baik itu akan diketemukan dengan situasi yang jahat, akan diketemukan dengan orang-orang yang jahat. Untuk apa? Untuk mengajarkan orang-orang baik itu supaya tidak bodoh. Dan bagaimana supaya kamu tidak bodoh? Kalau kamu nonton dari awal sampai akhir podcast ini, kamu akan ngerti. Terima kasih sekali. Salam buat istri sama anak-anak ya. Puji Tuhan. Nah, pemirsa ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan buat Anda. Shalom Bapak Ibu Pendeta, saya mau bilang Tuhan Yesus terlalu baik. Anak saya yang dinyatakan TBC paru dan HIV, setelah diperiksa di rumah sakit yang ketiga, ternyata dinyatakan bersih semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, kami senang mendengarnya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, bisa hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Oke, puji Tuhan, kita tutup dengan firman Tuhan singkat ya. Ada satu nama tadi yang sempat di-mention oleh Kotomi, dan saya rasa ini relevan sekali dengan apa yang perlu kita pelajari, yaitu bagaimana kita bangkit daripada keterpurukan gitu ya. Ada nama ini adalah seseorang yang sangat kuat sekali. Kalau saya bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, kalau kita lihat itu ya, perpaduan antara Superman dan Batman. Kemudian kalau ini DC Comic, kalau misalnya Marvel itu perpaduan antara Iron Man dan Captain America. Kira-kira siapa Tom? Samson. Saya rasa Samson. Yes, oke. Jadi Samson ini kekuatannya melebihi itu. Tetapi di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16, kita lihat ada 3-4 ayat nih yang saya mau baca. Ayat 19 ya. Ini puncak daripada kejayaan tetapi juga kejatuhan Simson. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ayat 22, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Jadi ini yang saya mau jabarkan teman-teman sekalian. Di dalam kehidupan Simson ini kita tahu ya, kalau di dalam kisah Hakim-Hakim 13-16 ini lengkap sekali, detail sekali. Bagaimana rencana Tuhan yang besar untuk memakai Simson sebagai seorang hakim. Dan hakim ini bukan hakim seperti yang di pengadilan pada zaman sekarang yang kita mengerti. Tetapi seorang hakim pada zaman orang Israel pada waktu itu sama setara dengan seorang raja. Kekuatannya, kekuasaannya, influence-nya, perintahnya ditakuti orang. Nah, seorang yang nama Simson ini direncanakan oleh Tuhan untuk dilahirkan dengan tujuan membebaskan orang Israel daripada penjajahan orang Filistin. Nah, dengan kekuatan yang sangat hebat sekali tadi saya katakan, perpaduan antara Batman dan Superman, Iron Man sama Captain America, ini ternyata membuat dia itu bukan cuman mengerjakan perintah Tuhan, tetapi jadi orang yang sombong. Dia lupa diri, bahwa kekuatan bukan dari dirinya. Sama, saya rasa dengan apa tadi yang dijabarkan oleh narasumber kita hari ini. Di luar sana, saya tidak tahu siapa Anda. Tetapi mungkinkah hari ini Anda lagi ada di atas, atau dulu Anda di atas, tetapi lupa bahwa ternyata yang membawa Anda naik ke atas itu bukan kepandaian kamu, tetapi karena kemurahan Tuhan. Tetapi karena engkau lupa diri, dan kau menganggap segala sesuatunya bisa kamu atur dengan perintah, dengan uang, dengan kekuasaan, lalu kamu nggak sadar bahwa ternyata kamu ini lagi dipanas-panasin oleh musuh. Dan kemudian kalau dalam kasus Simson, kejatuhannya adalah wanita. Dia nggak bisa menahan dirinya untuk dekat dengan wanita cantik gitu. Mungkin aja yang jelek juga kena gitu ya. Tetapi di akhir daripada hal yang sangat ironis, di ayat 20 ini dikatakan gini, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, aku akan meronta lepas. Berkali-kali ada orang-orang yang dijebak, tetapi bisa lepas. Nah, yang ironis menurut saya di sini dikatakan tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia.
Firman Tuhan mengatakan dia membenci orang yang sombong. Dia membenci orang yang hatinya congkak gitu. Nah kalau ada di antara saudara yang mungkin hari ini lagi terpuruk dan saudara kita nggak berkata bahwa engkau dikutuk oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak di dalam bisnis untuk mengkutuki Anda. Tetapi kejatuhanmu kalau hari ini engkau jatuh mungkin saja karena kesombongan. Mungkin karena jebakan. Mungkin karena niat jahat daripada orang lain. Semuanya bisa. Tetapi kalau Anda hari ini jatuh, mau nggak Anda mempunyai kesempatan baru untuk naik kembali. Nah di ayat tadi dikatakan bahwa rambutnya Simson itu sudah mulai tumbuh. Nah ini ada satu kata-kata yang menarik. Masa ini nggak cuman memang satu ayat bedanya, tetapi saya rasa ini bedanya perlu waktu kira-kira mungkin let's say 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Sampai full grown. Full grown itu berarti tumbuh panjang kembali dan di sana dia merenung, dia bertobat. Dia bahkan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok bisa sampai terpuruk seperti ini? Ini penting. Menemukan bagaimana diri saudara bisa ada di posisi sekarang. Nah, di akhir daripada kisah Hakim-Hakim 16 ini kita dapat melihat satu ayat yang mengatakan kematian Simson itu di saat dia mati, dia mengangkat daripada pilarnya kuil Dagon itu dan membunuh ribuan orang. Dan hari kematiannya, dia itu membunuh lebih banyak musuh daripada sewaktu dia hidup. Ini ironis bukan? Sewaktu dia lagi jaya, dia tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Selagi dia jaya, dia tidak bantu orang dengan kekuatan uangnya, dengan kekuatan daripada tangannya. Tetapi ketika justru hari kematiannya, di sana orang-orang Israel mengalami pembebasan. Saya berdoa, biarlah kalau Anda melihat apa yang kita bicarakan dengan Kotomi hari ini menjadi berkat buat Anda, silakan di-rewind lagi, dengerin lagi, dicatat bila perlu, kemudian direnungkan, dan kemudian tanya kepada Tuhan, Tuhan maknanya apa ini untuk aku pribadi Tuhan. Karena Tuhan mau ngomong sesuatu kepada saudara. Saya rasa podcast ini spesial sekali, bukan cuman seperti podcast lainnya, tetapi libatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan punya satu appointment dengan saudara, dan tidak ada yang kebetulan kalau Anda menyaksikan podcast ini. Kalau kamu diberkati, jangan lupa nanti kamu share ulang ya, kepada teman-teman lain, dan juga tentunya perlu kasih komen bagaimana podcast ini berbicara sesuatu kepada saudara. Ya, kita berdoa. Daniel dan juga Debbie, silakan. Izin, kata ibaratnya kita kalau pebisnis kan, ini dari tadi seperti film yang seru ya. Teman-teman pasti udah merasakan semua. Dan izin menutup dengan hal yang manis. Saya tadi tertarik sama pertanyaan Daniel yang menurut saya menjadi pergumulan batin saya. Apa itu? Berapa sih valuasinya Kotomi sekarang? Saya bisa katakan begini teman-teman. Dulu saya ketika mempunyai banyak mobil mewah, itu platnya saya adalah B168. 168. Iya, itu di Chinese artinya Iliufat, artinya selamanya sukses. Jaya. Wow. Satu jalan jaya. Tapi Daniel, Debbie, dan teman-teman yang diberkati Tuhan, tadi Daniel sampaikan itu benar, kekuatan bisa saja bertumbuh kembali, tapi ada satu hal yang mesti teman-teman ingat. Di saat kamu lagi jatuh seperti ini, ataupun di saat kamu sukses, ayat ini Kotomi temukan. Jadi, dulu plat nomor saya seperti itu, tapi sekarang ayat ini yang menjadi pegangan teguh saya. Apa itu? Mazmur 16 ayat 8. Apa itu? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Keren. Penutup yang manis, kiranya memberkati teman-teman semua, biar jadi kekuatan kalian, di saat apapun, mau jaya, mau jatuh, ingat, untuk memandang kepada Tuhan, dan kamu tidak akan goyah. Amin. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk Kotomi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mengizinkan dia naik kembali, bukan dengan maksud supaya membuat dia terus naik dan lupa diri, tetapi supaya dia menemukan visi-Mu. Tuhan pakai dia, celikkan mata hati rohaninya, supaya dia melihat visi-Mu dengan jelas, dan menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Berkati teman-teman di luar sana, mereka yang lagi jatuh, mereka yang menyaksikan podcast ini, biarlah Tuhan ini menjadi suatu dorongan kuat buat mereka, di mana Engkau hendak beracara dalam kehidupan mereka. Terimalah kemurahan Tuhan teman-teman sekalian, dan berkat Tuhan melimpah. Engkau yang jatuh, engkau yang miskin, tidak selamanya engkau akan ada di bawah, tetapi akan ada masanya di mana Tuhan akan membawa engkau naik. Firman Tuhan berkata engkau kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Diberkatilah kehidupan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, pemirsa, kalau Anda diberkati, jangan lupa bagikan ulang link ini supaya lebih banyak orang bisa nonton dan belajar dari episode kita hari ini. Sampai jumpa di Good News Program episode yang berikutnya. God bless you. God bless you. Tommy Wong hanya mau invest di perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. True or false?